wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari, guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 4 Pariaman, Kota Pariaman. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 2022 pada LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 22308040. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Senin 12 Juni 2023. Pada praktik pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi keseimbangan pasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini Anda? Baik. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Anda, sebelum dimulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Arya, pimpin doanya Arya. Syukran, makran, tabrak, berdoa dimulai. Kehadiran dulu ya, kelas 10-6. Ya, siapa yang hadir hari ini Ketua? Rehan Nadi. Tapi kata apa ini? Tadi. Baiklah Nanda, Ibu ngecek dulu ya kerapiannya. Udah bersih, udah rapi, baru kita bisa mulai. Ya, silakan berdiri dulu. Nah, Deva, masukkan bajunya dulu Deva. Ya udah. Dan lihat pula sampah ya, kiri kanan kalau ada dibuang dulu. Silakan dulu kembali. Baiklah, Anda semuanya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Permintaan dan penawaran. Ya, permintaan dan penawaran. Nah, siapa yang masih ingat apa itu permintaan? Ya, Raika, silakan berdiri Raika. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta atau dibeli pada harga dan waktu tertentu. Ya, jumlah barang yang diminta atau dibeli pada waktu tertentu. Oke, Anda semuanya, perhatikan ke depan dulu ya. Kita sudah belajar juga minggu kemarin tentang rupa permintaan. Nah, diulang lagi bentuk rupa permintaannya. Kelihatan di belakang? Kelihatan ya? Nah, garis ini apa nama simbolnya? Ini apa? Ya, ini kuantitas
harga keseimbangan pasar. Nah, kaitannya pelajaran kita hari ini dengan minggu yang lalu ada di sini, yaitu perkosongan rupa permintaan dengan rupa penawaran. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar dengan aktif dan bertanggung jawab. Nah, ada pun indikator pencapaian kompetensi. Jadi setelah mempelajari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keseimbangan. Peserta didik mampu menentukan titik keseimbangan pasar. Peserta didik mampu menganalisis berdasarkan kurva keseimbangan pasar. Nah, ini yang akan kita dapatkan setelah pembelajaran ini nantinya. Nah, adapun penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran, yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap itu dari mulai kita masuk tadi sampai ananda diskusi nantinya, itu siapa yang aktif, siapa yang bertanggung jawab ya, bekerja sama, itu akan dinilai. Kemudian pengetahuan dan keterampilan, ya. Pengetahuan dan keterampilan ini diambil dari nilai KKPD-nya dan tampil menyajikan hasil pengamatannya nanti ke depan. Itu yang disebut penilaian. Kurang semangat ya Ibu lihat hari ini? Ya, baiklah, biar menambah semangatnya. Silakan berdiri dulu. Kita bernyanyi sebentar. Biar timbul rasa kebangsaan kita, rasa nasionalisme kita kembali ya. Bandung, kota kenang-kenangan. Nah, silakan kembali. Ya kan, belajar. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu melakukan pretest dulu ya. Ya, tutup bukunya dulu. Buat nama kelas ya. Tulis di depan di atas itu nama dari kelas. Nah, silakan ditulis namanya. Di atas itu kan dibuat nama kelas. Nah, silakan dijawab. Gak perlu bertanya dengan teman. Ini kemampuan awal. Ya, nanti setelah mempelajari ini kita tes lagi. Sudah Anda? Sudah. Silakan dikumpulkan kembali. Silakan dikumpulkan kembali. Sebelum masuk ke materi, coba Ananda perhatikan atau simak dulu video yang ditampilkan dari ini ya. Ikan segar, masih fresh. Ayo, beli, mumpung masih ada tanda kuning. Ya Bu, silakan Bu. Ikan apa Bu? Ini karena ini masih basah Bu. Yang namanya ikan memang kalau tinggal di pondok udah gosip. Si hidupnya. Nah, ini kan toko Bu. Awas ya, sakit kali ya Bu. Tapi ntar bisa 100% sudah ya Bu. Mau sembuh, mau dulu ya? Buset Bu, itu nawar mana? Nggak dapat Bu. Dan Bu, kalau nggak kayak itu mah bisa langsung bangkrut sayanya Bu. Iya Bu. Itu setelah Ananda simak tadi videonya, aktivitas apa yang dilakukan sama Bapak yang disebut tadi? Penawar, ya. Kira-kira tujuannya apa ya melakukan tawar menawar tadi? Iya, untuk mendapatkan harga kesepakatan, ya. Masih pembelinya tadi menawar 20.000 dibeli 3 kilo, ya kan? Tapi nggak dapat, sadis ya, nggak dapat sama si penjualnya.
Akhirnya disepakati pada harga 30.000 1 kilo. Nah, ini adalah bentuk sederhana atau real ya yang sering kita temui di lapangan itu untuk mendapatkan harga kesepakatan atau harga keseimbangan pasar. Nah, ini bentuk sederhananya. Video yang ditayangkan tadi bisa kita simpulkan keseimbangan pasar itu adalah sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan. Kemudian bedanya dengan harga, kalau harga adalah harga keseimbangan adalah harga yang terjadi. Ini harganya saja kita lihat. Kalau keseimbangan itu permintaannya, penawarannya juga harganya. Jadi mencakup secara keseluruhan. Kalau harga keseimbangan harga yang terjadi apabila jumlah yang ditawarkan dengan jumlah yang diminta sama. Kalau dalam bentuk kurvanya berarti kurva permintaan dengan kurva penawaran berpotongan. Itu yang disebut dengan keseimbangan pasar. Nah, untuk menentukan keseimbangan pasar ada 3 cara. Yang pertama dengan cara matematis, tabel, yang ketiga kurva. Kalau cara matematis kita menggunakan rumus ya. ID sama dengan IS. ID itu adalah fungsi permintaan, sedangkan IS adalah fungsi penawaran. Nanti kita masukkan ke rumus sehingga kita akan mendapatkan titik keseimbangan pasar. Nah, ini dalam bentuk tabel. Seandainya tabel yang dilihat juga bisa kita menentukan titik keseimbangan. Di sini kelihatan permintaannya 50, penawaran 50. Nah, harganya berada pada 5.000. Kemudian bentuk kurva seperti ini bentuknya. Nah, ini cara mencari harga keseimbangan. Nah, ini bentuk soal. Contoh soalnya, ada diketahui fungsi permintaan, ada diketahui fungsi penawaran. Nah, tentukan harga keseimbangannya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus tadi. Nah, sedikit lagi mengenai pergeseran kurva keseimbangan pasar. Ada 4 kemungkinan yang menyebabkan kurva permintaan atau penawaran itu bergeser. Yang pertama disebut permintaan bertambah. Itu menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan. Permintaan berkurang menyebabkan permintaan bergeser ke kiri. Permintaan bertambah menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Penawaran berkurang menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Nah, ini ada dalam LKPD-nya semua. Nanti diberikan contoh kurva. Nah, silakan Anda analisis kurvanya itu masuk kemana dia untuk kita bergesernya. Itu Ibu berikan pada LKPD nantinya. Baiklah Anda semuanya, kita itu lagi berkelompok ya untuk membahas atau mendiskusikan materi keseimbangan pasar. Anda kemarin sudah dibagi ya, ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok harga, silakan ketuanya Arya, mejanya lagi Arya. Kemudian kelompok kuantitas, Alfi, ini kelompok penawaran. Kemudian kelompok permintaan Rika. Silakan. Silakan penanya. Silakan di Pak isi dulu. Nah, silakan ditulis dulu nama kelompok. Arya ketuanya kelompok harga, Erja ketuanya kelompok kuantitas, Farel kelompok permintaan, Raika kelompok penawaran, kemudian si Fitri kelompok equilibrium. Nah, buat namanya. Sudah? Silakan ditulis nama kelompok dulu Nanda.
Ya. Nah, setelah kita tahu isi permintaan penawaran, masukkan ke mindset D sama dengan TS. Oke, kita bersama. Oke, kita pindah luaskan ya, 20 pindah luas. Oke, analisis, ya kenapa D menjadi D1 rupanya ada. Coba geser ke mana dia itu? Analisa. PD-1 aja, ini analisis. Gimana? Udah selesai, Nanda? Udah ya? Ya, oke. Sekarang waktunya kita menampilkan hasil diskusinya. Oke, silakan. Kelompok mana duluan? Kelompok harga ya. Silakan area boleh selepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya dari ketua dari kelompok harga akan mewakili hasil diskusi dari kelompok saya. Baik, jadi pertama-tama kita tentukan dasarnya harga keseimbangan dulu. Rumusnya yaitu PD sama dengan IS. Ide di situ berapa? Idenya berapa? Silakan. 40. Bisa tulis di sini. Ya. Kiasnya berapa? Siko kita pindah ruas yang 22 ton sama yang 4C 40 karena di Siko min ketika pindah ruas jadi positif. Sini 4P kan min kan pindah ruas jadi positif. 40 ditambah 20 60 4P kan kalau P 12P kita pindah ruas P dengan 60. Jadi P sama dengan 60 dibagi 12. P sebabnya di 5. Kemudian kita cari titik keseimbangan. 40 ditambah 20 di 20. Jadi keseimbangannya adalah 20. Dan kita gambarkan pakai keseimbangan. Nah, bagaimana Nanda? Ini hasil kelompok harga. Ini jawaban harga keseimbangan. Ya, kemudian untuk mencari titik keseimbangan, berapa idenya, berapa IS-nya? Ada pertanyaan? Nah, silakan duduk Arya. Terima kasih Arya. Kita breaking dulu ya biar tambah semangat. Biar yang tampil kedua lebih aktif lagi menerangkannya. Ya, kita breakingnya tepuk saja. Kalau tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk malam tidak tepuk. Oke? Ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk malam. Ada lagi. Kan nggak konsentrasi. Ulang lagi. Berarti kalau malam bertepuk Nanda kan sunyi. Ya, kita nggak tepuk. Oke. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok permintaan Rahika. Silakan ke depan.
analisislah pergeseran titik keseimbangan pasar. Dari kurva di atas, silakan Anda analisis pergeseran titik keseimbangan. Pada saat titik keseimbangan bergeser dari E ke E1 mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kanan yang menyebabkan jumlah yang diminta naik dan harga juga naik. B. Apa yang menyebabkan keseimbangan pasar bergeser? Penyebab keseimbangan pasar bergeser karena ada beberapa faktor, yaitu karena adanya biaya produksi naik akan menyebabkan harga barang naik. Yang kedua, pendapatan masyarakat meningkat juga bisa menyebabkan permintaan terhadap barang juga meningkat. Demikianlah hasil diskusi yang saya berikan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kuantitas ingin bertanya kepada Kak Ika, kenapa yang dijelaskan oleh Ika tadi tidak sesuai dengan hukum permintaan? Ya, maksudnya pada saat kalau hukum permintaan apa tadi? Hukum permintaan berbunyi saat harga naik, permintaan menurun, sedangkan yang dijelaskan oleh Ika permintaan bertambah, harga menurun. Maka pada pergeseran kurva permintaan tidak berlaku hukum penawaran seperti itu. Ya. Terima kasih Kak Ika. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok permintaannya. Kita kasih aplaus dulu. Baiklah Nanda, untuk pertanyaan dari Elca tadi dapat disampaikan. Kenapa pada pergeseran kurva permintaan ketika harganya naik, permintaannya juga naik, ya kan? Berarti tidak berlaku hukum permintaan. Dengan kalau hukum permintaan berlaku kan syaratnya ceteris paribus, tadi kata Ibu. Ceteris paribus itu adalah faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga itu dianggap tetap. Berarti kita tidak ada ceteris paribus di sini ya. Berarti banyak faktor yang bisa mempengaruhi permintaan sehingga menyebabkan kurvanya bergeser dari E ke E1, itu dinamakan pergeserannya ke kanan. Ya, bertambah permintaannya. Kemudian dari E ke E2 bergeser ke kiri, itu berkurang permintaannya. Begitu pula dengan harga. Itu karena faktornya banyak sekali ya. Ada faktor pendapatan, ada faktor hari lebaran. Naik pun harga kan dibeli juga ya. Banyak juga permintaannya. Jadi berlaku semua faktor yang mempengaruhi. Nah, untuk mencari harga keseimbangan juga sudah dijelaskan oleh si Arya tadi ya. Fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, akan ketemu nanti harga keseimbangan. Kemudian setelah ketemu harga keseimbangan, kita substitusikan hasilnya harga tadi. Itu kan sudah bagus juga jawabannya tadi ya. Kita substitusikan kepada salah satu fungsi. ID kita kalikan P-nya tadi ya, dapat ID-nya. Berapa permintaannya? Kita substitusikan juga PQS juga sama hasilnya antara permintaan dan penawaran. Itulah yang disebut dengan harga keseimbangan. Dari hasil diskusi tadi yang bagus itu dilihat dari kelompok Arya juga, Rika juga ya, bagus tampilannya. Yang lain ada tadi yang masih ragu ya kan, menerangkan analisisnya masih belum pas tadi ya kan. Baiklah Anda semuanya, kita siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Elca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Satu, pengertian keseimbangan pasar yang didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan. Sedangkan keseimbangan teknik ID sama dengan QS atau PD sama dengan CS. Ada 4
perubahan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan, ya, permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan, dan penawaran berkurang, kurva bergeser ke kiri. Ya. Hanya itu kesimpulan yang saya dapat jelaskan. Ya, terima kasih Elca sudah bisa menyimpulkan ya Nadia. Ya, benar sekali. Materi kita sekarang ini adalah keseimbangan pasar, yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian rumus menghitung titik keseimbangan pasar. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus matematika dengan rumus PD sama dengan IS. Kemudian D bisa dengan tabel, kita menentukannya penawaran sama dengan permintaan harganya berapa. Kemudian dengan kurva itu untuk menentukan titik keseimbangan. Kemudian pergeseran, ya ada 4 bergeser, permintaan bergeser ke kanan, kedua permintaan bergeser ke kiri. Nah, itulah kesimpulannya pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita post test dulu ya untuk nilai evaluasinya hari ini. Silakan Anda jawab pertanyaan ini. Tutup bukunya dulu, tutup bukunya dulu. Silakan ditulis namanya kembali buat post-test di sana ya. Nah, sudah? Ya, silakan dikumpul. KPD-nya juga dikumpul. Silakan dibuka kelompok mewakili. Kumpulkan KPD-nya. Kumpulkan semua. Ada